channel kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita untuk melakukan panen anakan murai batu yang baik dan benar, teman-teman. Dalam artian benar di sini, ini yang sering kita lakukan di kandang Ditra MBF, teman-teman. Nah, untuk medianya sendiri, teman-teman, pertama kita harus siapkan kandang, teman-teman, seperti ini. Nah, kandangnya sendiri itu tergantung dari pilihan teman-teman, bisa menggunakan bahan yang dari bambu yang kurung kotak atau bahan dari bambu juga yang kurung bulat yang khusus untuk murai, atau kalau saya sendiri di sini menggunakan bahan yang dari besi, teman-teman. Biasanya yang digunakan untuk lakbet. Nah, kenapa saya gunakan kandang yang dari besi? Karena kandang yang dari besi ini kalau dari segi keamanan lebih menjamin, teman-teman. Jadi kalau ada gangguan tikus dari luar itu, kalau posisi besi itu dia rada susah untuk masuk ke dalam, teman-teman, kayak gitu. Jadi kita harus tahu fungsi untuk anakan murai batu sendiri dan keamanannya. Yang kedua, teman-teman, kita siapkan alas, teman-teman. Dan untuk alasnya sendiri teman-teman bisa pilih juga, bisa dari karpet, teman-teman, kayak gini bahan karpet, terus bisa juga dari kertas koran, atau kalau di sini sendiri saya menggunakan bahan dari kerdus, teman-teman. Jadi kita potong sesuai ukuran dalam kandang, kita simpan di bawah dan jangan terlalu renggang ke pinggir, teman-teman, jadi harus ngepas. Nah, tujuannya apa ini? Kita kasih alas selain untuk menjaga kotoran tidak langsung ke bawah, ini juga berfungsi untuk menahan udara agar tidak langsung atau terlalu berembus dari bawah ke atas, teman-teman, untuk menghindari anakan murai batu masuk angin. Nah, kemudian untuk media selanjutnya kita gunakan lampu, teman-teman. Nah, lampu di sini kita gunakan lampu pijar yang 15 watt, dan untuk posisinya sendiri kita harus simpan di luar, teman-teman, kalau bisa. Kenapa di luar? Karena kalau di dalam itu suhunya biasanya tidak terkontrol, teman-teman. Kalau di luar kan rada terkontrol karena dia masih berada di ruang yang luas, teman-teman. Jadi ketika ada atau kita nyalakan secara 24 jam, nah efek dari panasnya itu tidak terlalu masuk di dalam, teman-teman, tetapi tetap hangat, teman-teman. Nah, untuk suhunya sendiri seharusnya kita pertahankan suhu di maksimal 33 derajat. Jadi untuk anakan murai batu sendiri suhunya sendiri sekitar 28 sampai 33 derajat maksimal, teman-teman. Nah, selain itu juga kita harus siapkan air, teman-teman, di kolak seperti ini. Nah, tujuannya apa? Ini bukan untuk minum anakan murai, teman-teman. Tujuannya juga untuk menstabilkan kelembaban di dalam kandang. Jadi dengan adanya air sendiri, begitu udara panas, teman-teman, selain dari lampu, dengan kondisi di luar juga, jadi posisi kandangan itu tetap dalam posisi lembab, teman-teman, terjaga suhunya. Nah, setelah bahan yang tadi, kita jangan lupa siapkan untuk bahan media anakannya, teman-teman, seperti ini. Pertama itu wadah. Nah, untuk wadahnya sendiri teman-teman juga bisa milih, teman-teman. Ada yang bahan dari, kalau di sini PPT ya, yang anyaman dari bambu, atau wadah lainnya. Dan kebetulan di sini saya pakai wadah yang bahan dari plastik. Dan usahakan wadahnya itu jangan kedap, teman-teman. Jadi bawahnya itu harus ada bolong-bolongnya, teman-teman. Kenapa? Karena ini biar sirkulasi udaranya itu berjalan, teman-teman. Jadi kalau kita posisinya kedap nggak ada bolong, kemungkinan kurang bagus juga, teman-teman. Begitu ada kotoran tersisa yang nggak kita bisa kontrol selalu, pasti akan meningkatkan zat amoniak dan mengakibatkan racun di anakan murai batu. Nah, untuk media di kotaknya sendiri saya udah bahas di channel sebelumnya yang mungkin saya review.
Apa aja? Pertama teman-teman, kita gunakan tisu. Nah, tisu kita gunakan di bagian bawah seperti ini teman-teman. Udah kelihatan putih, ini secukupnya. Kemudian kita gunakan daun pinus secukupnya juga, dan yang paling atas kita gunakan bahan dari sabut kelapa. Nah, ini biasa digunakan untuk kenari ataupun perkutut teman-teman. Ya, seperti ini posisi bahan yang dari tepesnya itu kita posisikan di tengah, di sampingnya kita lingkari dengan bahan dari daun pinus atau pinus yang udah kering. Nah, sebelum kita melakukan pemanenan, alangkah baiknya tahap-tahap tadi kita persiapan teman-teman, karena dengan trotol yang sehat itu menentukan kedepannya murai batu itu bisa tumbuh sehat, tumbuh besar, ataupun kalau kita tidak menyikapi hal-hal kecil dan menganggap sepele, kemungkinan besar efeknya kurang bagus teman-teman. Dan saya beberapa kali di channel ini ngebahas tentang trotolan, karena awal dari peternak itu kita mulai dari trotol, dimana kalau kita trotol sehat, trotolnya kita benar-benar jaga kandang kebersihannya, insya Allah kedepannya juga bisa menghasilkan anakan murai batu yang berkualitas dan sehat. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengambilan anakannya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk penarikan anakan murai batu teman-teman. Setelah kita bahas tadi untuk alat dan media yang kita harus persiapan sebelum kita memanen anakan murai batu. Oke, kita lanjut ke kandang teman-teman. Oke, kita sekalian review teman-teman, anakannya berapa. Kalau dulu sih dicek anakannya itu ada sekitar 4 ekor teman-teman. Mudah-mudahan semuanya hidup teman-teman dan mulus. Oke, kita cek. Bismillah teman-teman. Seperti ini. Kita ambil, ini usianya sekitar 4-5 hari teman-teman. Lumayan gede-gede teman-teman. Kayaknya ini posisinya atas semua. Ini baru satu. Dua. Empat teman-teman. Alhamdulillah 4 poin teman-teman. Seperti ini anakannya. Ntar kita masukkan ke kandang inkubator. Oke, kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, untuk posisi anakan sendiri ini kan jumlahnya 4 teman-teman, jadi kita harus pisahkan teman-teman. Kenapa? Karena kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Takutnya ini terlalu padat dan terinjak, jadi kita bagi 2 teman-teman. Bagi 2 anakannya. Bismillah, mudah-mudahan sehat teman-teman. Ini udah clear, kita simpan di bawah penerangan lampu biar posisi hangatnya terjaga teman-teman. Ini begitu teman-teman untuk channel kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi tetap kita berdoa, karena semua rezeki Allah yang ngatur. Tetapi sekali lagi saya menekankan untuk proses disiplin. Dari mulai channel sebelumnya saya bahas, dan saya sering ngebahas masalah trotol, dari mulai loloh, pakan, terus untuk
pakan jangriknya sendiri. Kenapa? Karena sekali lagi kunci dari peternaknya awalnya itu dari pemeliharaan trotol teman-teman. Kalau misal trotol yang kita pelihara ada masalah, ya sudah, hasilnya pun kita nggak maksimal. Dan dengan proses yang tadi saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Jangan lupa tetap share, like, and subscribe teman-teman. Untuk komentar yang teman-teman masukkan, mungkin beberapa maaf belum saya bahas karena kondisi selain di kandang juga saya bekerja teman-teman, dan posisi ini biasa saya lakukan penarikan anakan itu di malam hari. Kenapa? Karena untuk menghindari indukan nggak stres. Sekali lagi dibahas di channel sebelumnya bahwa posisi di malam hari itu indukan udah pada istirahat tidur, dan usia 5-6 hari ke sana itu anakan ini udah nggak diangrem lagi sama betina. Jadi begitu kita ambil aman teman-teman, jadi nggak terganggu. Nah terus juga ini kita kasih pakan lolohan besoknya, jadi dia itu ada semacam istirahat dulu teman-teman. Nah, besoknya kita kasih pakan lolohan yang biasa saya berikan dan udah saya bahas juga di channel sebelumnya untuk menghindari penyakit atau mencret yang terjadi di anakan murai batu. Oke teman-teman, selamat ketemu lagi di channel selanjutnya. Salam Mitra MBS.